Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robani Diansah dari kelas IF22A dengan NPM 233122126. Di sini saya akan menjawab tugas dari ujian akhir semester dari mata kuliah troubleshooting dan administrasi sistem. Di sini saya akan menjawab dari soal kode soal B. Baik, langsung ke nomor 1. Apa yang dimaksud dengan sistem komputer? Sistem komputer adalah sebuah kumpulan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software yang bekerja secara bersama-sama untuk memproses, menyimpan, dan mengelola data. Menghasilkan informasi. Sistem komputer dirancang untuk mendukung berbagai aktivitas seperti pengolah data, komunikasi, hiburan, atau pengendalian perangkat. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu hardware atau perangkat keras, yang komponen fisik yang terlihat dan dapat disentuh seperti Central Processing Unit atau CPU, memori, perangkat input, dan perangkat output. Yang kedua yaitu software atau perangkat lunak, program atau instruksi yang dijalankan oleh perangkat keras untuk melakukan tugas tertentu, seperti sistem operasi yang meliputi Windows, Linux, macOS, dan yang lain. Dan aplikasi seperti Microsoft Word yang sedang saya gunakan dan web browser. Dan yang ketiga yaitu brandware atau pengguna. Untuk brandware sendiri adalah kita sebagai manusia yang menggunakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem komputer. Brandware ini sangat penting karena tanpa penggunaan sistem komputer tidak dapat berfungsi dengan optimal. Nah, untuk ketiga komponen ini saling mendukung dan bekerja sama sehingga sebuah sistem komputer dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Baik, untuk soal nomor 2, jelaskan secara singkat tentang sejarah komputer. Sejarah komputer dapat dibagi ke dalam beberapa generasi yang mencerminkan perkembangan teknologi dari masa ke masa. Generasi awal, yaitu sebelum tahun 1940. Komputer mekanik pertama dirancang oleh Charles Babbage pada abad ke-19, dikenal sebagai Analytical Engine. Alan Turing pada tahun 1936 memperkenalkan konsep mesin Turing, dasar dari komputasi modern. Nah, pada masa ini komputer masih berupa mesin mekanis yang lambat dan kompleks. Generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1950. Untuk generasi pertama ini, komputer menggunakan tabung vakum untuk memproses data seperti ENIAC dan UNIVAC 1. Ukuran komputer sangat besar, memakan banyak daya, dan menghasilkan panas. Program ditulis menggunakan bahasa mesin, kode biner. Untuk komputer generasi kedua dari tahun 1950 sampai 1960, menggunakan transistor menggantikan tabung vakum, membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Komputer mulai mendukung bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Untuk komputer generasi ketiga dimulai dari tahun 1960 sampai 1970, yaitu Integrated Circuit IC, mulai digunakan yang memungkinkan penggunaan ribuan transistor dalam satu chip kecil. Komputer menjadi lebih murah, lebih kecil, dan lebih andal. Sistem operasi mulai dikembangkan memungkinkan multitasking. Dan komputer generasi keempat dari tahun 1970 sampai 1980-an, prosesor mikro diperkenalkan seperti Intel 4004. Personal komputer PC mulai muncul seperti Apple II dan IBM PC. Komputer menjadi lebih terjangkau dan populer di kalangan individu dan bisnis. Dan untuk generasi terakhir yaitu generasi kelima dari tahun 1980-an sampai sekarang, ditandai dengan penggunaan kecerdasan buatan atau AI, komputasi paralel, dan jaringan komputer.
Perkembangan teknologi seperti internet, laptop, smartphone, dan cloud computing. Komputer menjadi lebih kecil, cepat, dan terhubung dengan fokus pada efisiensi dan kemampuan adaptasi. Dan dari masa ke masa, komputer terus berevolusi mulai dari mesin mekanik hingga perangkat pintar yang ada di sekitar kita saat ini. Untuk soal nomor 3, sebutkan 7 komponen penting pada motherboard. Baik, berikut adalah 7 komponen penting pada motherboard beserta fungsinya. Yang pertama, prosesor soket atau soket prosesor. Fungsinya yaitu tempat untuk memasang prosesor atau CPU. Jenis soket harus sesuai dengan tipe prosesor yang digunakan. Contoh, LGA, PGA, atau BGA. Yang kedua, chipset. Mengatur komunikasi antar prosesor, memori, dan komponen lainnya. Chipset biasanya terdiri dari North Bright mengelola komunikasi ke CPU dan berakam, dan South Bright mengelola komunikasi ke perangkat input atau output. Yang ketiga, RAM slot atau slot memori, tempat memasang modul RAM random access memory. Slot ini biasanya mendukung tipe tertentu seperti DDR4 atau DDR5. Lalu expansion slot atau slot ekspansi digunakan untuk memasang kartu tambahan seperti kartu grafis, GPU, kartu suara, dan kartu jaringan. Nah, jenis slot ini meliputi PCIe, Peripheral Component Interconnect Express. Lalu ada power connector, konektor daya, menyediakan daya untuk motherboard dan komponen yang terhubung, biasanya berupa konektor 24 pin ATX untuk motherboard utama dan 4/8 pin APS untuk CPU. Lalu ada storage connector, konektor penyimpanan, digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk, SSD, atau NVMe. Jenis konektor meliputi SATA untuk hard disk atau SSD tradisional dan M.2 untuk SSD NVMe yang lebih cepat. Dan yang terakhir ada input atau output port. Port menghubungkan motherboard ke perangkat eksternal seperti monitor, keyboard, mouse, dan perangkat USB. Port umum seperti USB, HDMI, Ethernet, dan port audio. Nah, komponen-komponen ini saling bekerja sama untuk memastikan motherboard dapat menjalankan semua tugasnya sebagai pusat kendali dari sistem komputer. Untuk soal nomor 4, apa fungsi control unit (CU) pada prosesor? Nah, kontrol unit (CU) pada prosesor memiliki fungsi utama untuk mengendalikan dan mengordinasikan semua aktivitas dalam sistem komputer. CU adalah bagian dari CPU (Central Processing Unit) yang bertanggung jawab untuk mengarahkan aliran data dan instruksi di dalam prosesor secara lebih rinci. Fungsi CU meliputi yang pertama mengontrol eksekusi instruksi, yang kedua mengatur aliran data, yang ketiga mengontrol perangkat lain, yang keempat menentukan urutan eksekusi, yang kelima mengelola siklus instruksi (instruction cycle). CU bertindak sebagai otak pengatur dalam CPU yang memastikan semua proses berlangsung secara sinkron dan efisien sesuai dengan program yang dijalankan. Untuk nomor 5, scan disk dan defragment. Scan disk adalah utilitas untuk memeriksa dan memperbaiki kesalahan pada hard disk, baik itu kesalahan pada sistem file maupun sektor fisik yang rusak, bad sector. Fungsi utamanya yaitu memeriksa integritas sistem file, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pada file atau folder, menandai sektor yang rusak agar tidak digunakan lagi untuk menyimpan data. Yang kedua, defragment. Disk defragmenter. Defragment adalah utilitas untuk menyimpan ulang file yang tersebar fragmented di hard drive agar tersimpan secara berurutan. Fungsi utamanya yaitu mengoptimalkan kecepatan akses data dengan mengatur ulang lokasi file, meningkatkan performa sistem dengan mengurangi baca atau tulis data.
Untuk soal nomor 6, sebutkan 4 alat input dan output beserta fungsinya. Alat input. Alat input digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya yaitu 1. Keyboard. Fungsinya memasukkan data berupa teks, angka, atau perintah ke dalam sistem komputer. Contoh digunakan untuk mengetik dokumen atau memberikan perintah melalui shortcut. Yang kedua ada mouse. Fungsinya mengontrol kursor pada layar dan memberikan perintah dengan klik drag atau scroll. Contohnya digunakan untuk memilih icon membuka file atau menggambar. Yang ketiga scanner. Berfungsi sebagai mengonversi dokumen fisik atau gambar menjadi file digital. Contoh digunakan untuk memindai foto atau dokumen untuk keperluan digitalisasi. Yang keempat adalah mikrofon. Fungsinya memasukkan data audio atau suara ke dalam komputer. Contoh penggunaan digunakan untuk merekam suara atau untuk komunikasi melalui aplikasi seperti Zoom. Alat output. Alat output digunakan untuk menampilkan hasil dari proses komputer dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh manusia. Pertama yaitu monitor, berfungsi menampilkan output visual seperti teks, gambar, atau video dari komputer. Contoh penggunaan digunakan untuk menonton video atau menghasilkan hasil kerja pada aplikasi. Yang kedua ada printer, berfungsi menghasilkan output berupa dokumen atau gambar dalam bentuk cetakan fisik. Contohnya digunakan untuk mencetak laporan atau foto. Speaker, fungsi mengeluarkan suara atau audio yang dihasilkan oleh komputer. Contoh digunakan untuk mendengarkan musik, video, atau suara dari aplikasi. Yang keempat ada proyektor, berfungsi menampilkan output visual dari komputer ke permukaan besar seperti layar atau dinding. Contoh digunakan untuk presentasi di kelas atau rapat. Untuk soal berikutnya, sebutkan macam-macam permasalahan pada komputer dan berikan solusinya. Minimal 10. Yang pertama, komputer tidak mau menyala. Penyebabnya, kabel daya tidak terhubung dengan baik atau power supply rusak. Solusinya periksa sambungan kabel data ke stop kontak dan komputer dan ganti PSU atau power supply unit jika diperlukan. Komputer lemot atau lambat. Penyebabnya RAM atau penyimpanan yang penuh, terlalu banyak aplikasi berjalan di latar belakang. Solusinya, hapus file dan program yang tidak diperlukan. Lalu tambahkan kapasitas RAM atau gunakan SSD untuk penyimpanan. Yang ketiga, Blue Screen of Death (BSOD). Penyebab, masalah pada driver perangkat atau kegagalan perangkat keras (hardware failure). Solusinya, perbarui driver perangkat keras. Lakukan pengecekan perangkat keras menggunakan aplikasi diagnostik. Yang keempat, komputer restart sendiri. Penyebabnya overheating atau komputer terlalu panas. Bisa juga disebabkan oleh virus atau malware. Solusinya, bersihkan kipas dan ventilasi. Pastikan sistem pendingin bekerja dengan baik. Scan komputer dengan antivirus. Aplikasi tidak bisa dibuka, penyebabnya file aplikasi rusak atau korup, kompatibilitas dengan sistem operasi. Solusinya reinstall aplikasi yang bermasalah, periksa spesifikasi aplikasi dan sistem operasi. Yang keenam, tidak ada suara, driver audio tidak terpasang atau rusak. Solusinya periksa pengaturan suara dan install ulang driver audio. Nomor 7, keyboard atau mouse tidak berfungsi. Penyebabnya kabel atau konektor rusak. Solusinya ganti kabel atau gunakan keyboard atau mouse yang lain. Yang kedelapan, layar tidak menampilkan gambar. Penyebabnya kabel monitor tidak terhubung dengan baik atau kartu grafis yang rusak. Solusinya yaitu periksa kabel konektor VGA atau HDMI atau DisplayPort. Untuk kartu grafis yang rusak, coba gunakan monitor lain atau ganti kartu grafis. Nomor 9, yang 9, komputer terinfeksi virus atau malware. Penyebabnya mengunduh file dari sumber tidak aman. Solusinya, hindari mengunduh dari situs yang mencurigakan. Hardware tidak terdeteksi. Penyebab kabel SATA atau power tidak terhubung dengan baik. Solusinya,
Periksa dan sambungkan kembali kabel hard drive. Untuk soal nomor 8 yang terakhir, lengkapilah informasi-informasi dengan fungsinya. Nama komponen RAM, fungsinya untuk menyimpan data dan instruksi sementara yang sedang digunakan oleh prosesor, memungkinkan akses cepat selama proses komputasi. Data pada RAM akan hilang jika komputer dimatikan. Lalu ada prosesor, bertindak sebagai otak komputer yang melakukan perhitungan, menjalankan instruksi program, dan mengatur alur data antar komponen. Yang ketiga ada hard disk, fungsinya menyimpan media penyimpanan permanen untuk menyimpan data, aplikasi, dan sistem operasi. Data tetap ada meskipun komputer dimatikan. Yang keempat, LAN card, menghubungkan komputer ke jaringan lokal atau LAN untuk internet melalui kabel atau nirkabel. Lalu ada VGA, mengelola data grafis dan menampilkan hasil ke layar, terutama untuk kebutuhan visual seperti game atau desain grafis. 6. Ada BIOS, mengatur proses booting awal komputer dan menginisialisasi perangkat keras sebelum sistem operasi dijalankan. Yang ketujuh ada baterai CMOS untuk menyimpan pengaturan BIOS termasuk waktu dan tanggal sistem serta konfigurasi hardware ketika komputer dimatikan. Yang kedelapan ada sistem operasi, perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak komputer, menyediakan antarmuka untuk pengguna agar bisa menjalankan aplikasi, contohnya Windows, Linux, dan macOS. Yang terakhir ada software, fungsinya yaitu program atau aplikasi yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu pada komputer seperti mengolah kata, brosur, atau perangkat lunak desain. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.